Soal yang pertama, nilai dari akar 8 pangkat 10 tambah 4 pangkat 10 per 8 pangkat 4 tambah 4 pangkat 11 ini adalah titik-titik. Nah, sebenarnya gini aja ya, kita tahu kan di sini 8 sama 4 tuh kita bisa ubah jadi 2 pangkat gitu ya. 8 kan 2 pangkat 3. Kalau 4 itu 2 pangkat 2 ya. Nah, jadi bentuk yang dalam akar itu kita bisa bikin jadi gini nih. Nah, 8 tuh kan 2 pangkat 3. Nah, terus kita pangkatin 10. Ditambah kalau 4 itu 2 pangkat 2. Terus pangkatin 10. Dibagi. Nah, 8 itu tadi kita bikin jadi 2 pangkat 3. Terus kita pangkatin 4. Tambah ini 2 pangkat 2. Pangkatin 11 gitu ya. Nah, kalau pangkat ketemu pangkat, nanti ini tinggal kita kali sebenarnya ya. Nah, ini kita kali. Jadi berapa tuh? Yang ini 30 kan? Yang ini 20. Ini 12. Ini 22. Nah, lihat ya pangkatnya tuh yang saya tulis pakai merah. Kita keluarin sekarang. Nah, itu 2 pangkat 30 sama 2 pangkat 20 kan lebih besar 2 pangkat 20 kan? Lebih kecil 2 pangkat 20 maksudnya. Kita keluarin si 2 pangkat 20-nya ke bawah. Ke depan nih. Si 2 pangkat 20-nya. Jadi yang di dalam ini sisanya tuh 2 pangkat 10. Karena ini 2 pangkat 30. Ini kita bagi sama 2 pangkat 20. Tambah 2 pangkat 20 dibagi 2 pangkat 20 itu kan 1 nilainya ya. Dibagi yang 2 pangkat 12 ya berarti kalau 2 pangkat 12 sama 2 pangkat 22 ini kita buat jadi 2 pangkat 12 gini ya. Terus yang ini jadi 1 tambah 2 pangkat 10. Nah, ini bisa kita coret nih. Ini kita buang. Nah, jadi 2 pangkat 10 dibagi 2 pangkat 12. Tinggal kita kurangin kan si pangkatnya. Jadi 2 pangkat berapa tuh? 20 kurang 12. 8 ya. Jadi ini 2 pangkat 4. Nah, ini kalau kita hitung hasilnya tuh 16 ya. Jadi jawaban yang tepat di sini yang C ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, diketahui X1 dan X2 ini adalah akar-akar persamaan kuadrat ini. X kuadrat tambah 2X plus 1. Oke. Nah, sekarang ini mah gampang ya buat nyelesain soal ini. Kenapa? Jadi kita nggak usah pakai rumus jumlah sama hasil kali. Karena ini sebenarnya akarnya tuh kembar gitu ya. X kuadrat tambah 2X tambah 1 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita faktorin tuh kan jadi X tambah 1 pangkat 2 sama dengan 0. Nah, lihat yang bikin dia jadi 0 di sini adalah X sama dengan negatif 1 ya. Nah, berarti kalau di sini X1-nya negatif 1, karena akarnya kembar, X2-nya juga bakal jadi negatif 1 gitu ya. Jadi baik X1 per X2 ataupun X2 per X1 itu jumlahnya pasti 1 gitu. Ya nggak? X1 bagi X2 atau X2 bagi X1 itu hasilnya 1. Nah, sekarang ditanya persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3 plus X2 per X1 berarti 3 ditambah yang ini berapa tuh? 3 tambah 1 4 ya. 4. Dan satu lagi 3 per X3 ditambah X2 per X1 itu 4. Jadi 4 dan 4. Ini PK baru yang akar-akarnya 4 dan 4. Tinggal kita cari aja di sini jumlahnya berapa tuh. 4 tambah 4 itu kan 8. Berarti hasil kalinya itu 4 kali 4 16. Nah, nyusun persamaan kuadrat baru tuh kan tinggal X kuadrat minus jumlah kali X tambah hasil kali sama dengan 0. Jadi ini bisa kita tulis X kuadrat minus jumlahnya tuh 8 tambah hasil kalinya 16. Ini sama dengan 0 ya. Ntar ini 0. Jadi
Jawabannya di sini yang A ya. X kuadrat min 8X tambah 16 sama dengan 0. Sekarang kita lihat soal yang ketiga. Jika fx min 1 ini sama dengan x plus 2, terus gx sama dengan 2 min x per x min 3, pertanyaan di soal adalah g inverse OF1 ya. Jadi g inverse inputnya di sini adalah F1 gitu. Ya. Nah, ini inputnya. Nah, supaya gampang ya, gini aja, kita cari dulu F1-nya berapa. Ya, F dihitung di 1. Caranya gimana? Nah, supaya inputnya ini jadi 1, berarti X-nya harus berapa nih? Kan Fx min 1, supaya dia jadi 1, ya artinya si X-nya harus 2 kan? Kenapa X-nya harus 2? Karena 2 kurang 1 kan 1 hasilnya. Nah, jadi di sini F1 tuh sama aja kayak 2 tambah 2 tuh. Huruf X-nya nanti kita ganti huruf X yang ini. Kita ganti sama 2 gitu. Jadi 2 tambah 2 ini sama dengan 4. Nah, gini ya. Nah, sekarang buat nyari nilai G inverse 4 itu gimana? Berarti G inverse dihitung di 4. Nah, ini berapa nih? Sama dengan titik-titik. Nah, caranya gimana? Ya gini aja. Itu kan kita punya Gx sama dengan 2 min X per X plus 3. Berarti cari nilai X yang menghasilkan nilainya 4. Nah, jadi Gx ya. Kalau inverse kan dibalik tuh, ditukar X jadi Y. Berarti variabel X nanti jadi Y ini. Jadi 2 min Y dibagi Y plus 3. Nah, ini harus sama dengan 4. 4 sama dengan 2 min Y dibagi Y plus 3. Nanti ini kita tinggal kali silang. 4 dikali Y plus 3, ini kan jadi 4Y plus 12. Ya, 4Y tambah 12 sama dengan 2 min Y. Jadi ini 5Y sama dengan 2 kurang 12 itu min 10. Nah, jadi nanti kita dapat Y-nya itu minus 2. Ya. Nah, nilai Y sama dengan minus 2 itu adalah nilai inverse-nya gitu. Jadi G inverse dihitung di 4 tuh kan minus 2. Ya. Jadi sebenarnya gini nih. Kalau G kita hitung di minus 2, inverse tuh kayak gini. Konsep simpelnya ya. Ini hasilnya tuh sama dengan 4 ya. Nah, sekarang kalau G inverse kita hitung di 4, ya berarti tinggal kita balik. X jadi Y, Y jadi X gitu. Nah, ini sama dengan 2 ya. Jadi di sini opsi yang tepatnya itu adalah yang B ya. Nah, sekarang kita lihat soal yang keempat. Nah, ini kita punya matriks A, P inverse, dan B ya. Nah, A sama dengan P, D, P inverse. Nah, sekarang yang ditanya ya, determinan dari A kuadrat. Kalau dikasih tahu determinan D-nya sama dengan min 1. Caranya gimana? Nah, dari sifat determinan nih, lihat. Kita punya matriks A, itu sama dengan matriks P dikali matriks D kali matriks P inverse. Ya, artinya di sini determinannya ya. Determinan tuh berarti gini aja. Determinan A, kalau kita ingat lagi sifat determinan tuh, perkalian matriks ya berarti tinggal kita kaliin si determinan-determinannya ya. Ini sama dengan determinan P gitu dikali determinan matriks D. Nah, dikali determinan matriks P inverse gitu kan. Nah, gini ya. Nah, sekarang determinan matriks P inverse-nya kita udah tahu ya di sini. Bisa langsung dicari nih. Determinan matriks P inverse berapa nih? Ini 3, 1. Bentar, ini saya cari dulu ya. P inverse itu determinannya 3 kali 1 tuh 3. Dikurangin 0 kali min 3. 0, berarti 3 kan.
Nah, berarti kalau determinan matriks P, ya kalau kita punya inverse-nya kayak gitu ya, ini kan sama aja kayak 1 per P inverse. Nah, gini kan. Berarti ini tuh 1/3. Nah, berarti determinan matriks A di sini gampang aja kalau kita mau cari. Berarti ini 1/3 kita masukin. Kali determinan matriks D-nya sendiri, ini dikasih tahu nih. Ini sama dengan -1. Ya. Jadi 1/3 dikali -1. Ini kan. Dikali 1/3 gitu ya. Determinan P inverse, sorry. 3 ya. Jadi ini sama dengan -1. Nah, yang ditanya determinan A pangkat 2. Berarti kan determinan A pangkat 2. Ya. Ini sama aja kayak determinan matriks A. Kita kali sama determinan matriks A ya. Kayak matriks A kali matriks A maksudnya. Jadi si determinannya tinggal kita kali gitu. Ya. Jadi gimana nih? Ini -1 kali -1. Ya hasilnya ya 1 kan. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang A ya. Nah, sekarang soal nomor 5. A, B, C, D, dan E akan berfoto bersama. Peluang A dan B selalu berdampingan. Nah, kalau misalnya A sama B selalu berdampingan, berarti A sama B dianggap satu unsur. Terus E selalu berada di ujung kanan. Itu berapa? Nah, gini aja coba kita lihat ya. Buat ruang sampelnya aja. Kan kita punya orang-orangnya tuh ada 5 nih. A, B, C, D, E. Nah, susunan tempat duduk tuh ya urutan gitu. Memperhatikan urutan. Jadi di sini kalau kita bikin 5 slot gini, sebenarnya tinggal 5 faktorial doang. Jadi yang bisa nempatin kursi pertama tuh 5 orang. Kursi kedua 4 orang. Kursi ketiga 3 orang. Ini ya sisa 2 orang, ini 1 orang. Itu 120 ruang sampelnya. Sekarang kalau misalnya E-nya di ujung kanan. E-nya di ujung kanan. Gimana nih? Saya copy lagi ya. Syarat E di ujung kanan artinya di posisi sebelah sini cuma bisa diisi sama E doang. Berarti E ini cuman satu kemungkinan di pojok kanan ini. Terus E udah nggak ada nih. A sama B ini dianggap satu unsur. Ya. Dianggap satu unsur. Berarti di sini sisa berapa unsur lagi? 1, 2, 3 kan? Ada 3 unsur di sini. Ya. Berarti di sini dianggap satu unsur ya tinggal 3 kali 2 kali 1. Ya ini satu posisi lah ya. Kan dianggap satu unsur tuh. Ini 2 orang. 2 orang tuh dianggap satu ya. Jadi 3 kali 2 kali 1. Nah, jadi berapa nih? 6. 6 kemungkinan kan? Nah, tapi 6 kemungkinan si A dan B ini tuh bisa kita tukar-tukar gitu. Jadi harusnya ini filling slotnya sebenarnya kalau mau lebih rapi ya gini ya. Karena A sama B-nya itu dianggap satu unsur, ini tuh cuman ada 4 slot gitu. Ya. Karena emang udah pasti di pojok. Nah, ini ada 6 kemungkinan. Tapi jangan lupa, nah si A dan B ini tuh bisa ditukar-tukar posisinya. Maksudnya bisa A di sebelah kanan, B di sebelah kiri. Atau sebaliknya gitu ya. Jadi si 6 ini kita mesti kali 2 gitu. Nah, buat ngitung peluangnya, di sini tinggal 6 kali 2 dibagi 120. Ya 12 bagi 120 ya di sini 1/10 ya peluangnya. Nah, jadi buat soal nomor 5 ini jawabannya yang C 1/10. Sekarang soal yang ke-6. Nah, log X Y pangkat 3 sama dengan 1. Dan log X kuadrat Y sama dengan 1. Sedikit teori ya. Kalau kita punya log perkalian nih, A kali B gitu. A kali B. Ini tuh sama aja kayak log A plus log B. Ini sifat logaritma dan harus hafal. Nah, kalau log X Y pangkat 3 itu jadi gimana tuh? Sekarang kita punya log X Y pangkat 3. Jadi anggap aja itu jadi 2 unsur. X kali Y pangkat 3.
Ini tuh sama aja kayak log X. Nah, ditambah log Y pangkat 3. Nah, si pangkat ini tuh bisa pindah ke depan. Jadi kita bisa hapus pangkatnya, nanti kita tulis di depan gitu. Kayak gini. Ini kita hapus. Kita tulis di depan, ini tuh jadi 3-nya di sini. Ini sama dengan 1. Ini persamaan 1. Persamaan yang kedua, ini log X pangkat 2 dikali Y. Berarti ini tuh sama aja kayak log. Nah, itu kan X pangkat 2 nih. Ada 2-nya di sini. Si 2 ini bisa pindah ke depan. Ya, kalau pangkat ini bisa langsung loncat ke depan gini. 2 log X tambah berarti 1 log Y kan. Nah, ini sama dengan 1 juga nilainya ya. Nah, sekarang yang ditanya itu adalah log X plus log Y gitu ya. Nah, ini anggap aja log X-nya itu sebagai A. Kita anggap variabel lain. Misalnya ini A gitu ya. Si log Y-nya ini kita anggap B gitu. Jadi, kita punya persamaan gini. A tambah 3B. Ini sama dengan 1. Terus 2A ditambah B. Juga sama dengan 1. Ya. Nah, sekarang yang ditanya log X plus log Y. Log X plus log Y itu berarti gini kan. Dari mana sih log X plus log Y? Dari sini loh. Log X dikali Y itu kan sama aja kayak log X. 1 log X ditambah 1 log Y ya. Nah, itu berapa tuh? Nah, jadi ini bisa kita tulis seperti ini. A tambah B itu sama dengan titik-titik gitu ya. Nah, ini A tambah B berapa? A-nya belum tahu, B-nya belum tahu ya, bisa kita eliminasi sih dari sini ya. Coba kita kali 2 yang atas nih. Ini kali 2 aja ya. Jadi kita punya nanti persamaannya kayak gini. 2A ditambah 6B ini sama dengan 2. 2A ditambah B sama dengan 1. Berarti kalau kita kurangin 5B sama dengan 1. B-nya 1/5 ya. Nah, sekarang buat nyari A. Kan A tambah 3B sama dengan 1. Berarti A ditambah 3 kali 1/5 itu tuh 3/5 nih. Ini sama dengan 1. Nah, A-nya berarti 1 kurang 3/5. Itu 2/5 gitu kan. Nah, sekarang kita tinggal substitusi. A-nya kita udah tahu ini 2/5. Si B-nya ini 1/5 ya. Jadi karena yang ditanya di sini log X plus log Y, atau dengan kata lain ini tuh A plus B. Berarti di sini A plus B-nya sama dengan 2/5 ditambah 1/5 ya. Ya, ini sama dengan 3/5 gitu. Jadi jawaban yang tepat buat soal nomor 6 ini adalah yang D ya. Nah, sekarang kita lihat soal yang ke-7. Semua bilangan real X yang memenuhi pertidaksamaan itu gimana caranya? Gini aja, biar gampang, pelan-pelan nih. Ini X min 3. X min 2 ya. X minus 2 dibagi X plus 3. Nah, ini kurang dari 2X min 3 per 2X. Nah, tinggal pindahin tuh ke kanan ya. Jadi kita bisa nulisnya gini nih. Ini saya copy. Kurangin. Yang ini. Hati-hati ya kalau dikurangin gitu, nanti ya biasain sih pakai kurung jadi supaya nggak salah gitu. Ini kita kasih kurung gitu. Nah, nanti samain penyebut nih. Jadi yang bawah ini jadi 2X kali X plus 3. Nah, supaya setara, ya kan, supaya setara berarti penyebut bagian yang sebelah kiri, yang X plus 3 ini kita kaliin dengan 2X. Ya kan? Atas juga kaliin sama 2X.
Jadi kita bisa nulis ini tuh 2x kali x plus 2, x min 2 maksudnya. Kurangin, ini 2x min 3. Nah, ini supaya setara, kita kali sama x plus 3. Ini x plus 3 gitu ya. Nah, ini kurang panjang nih ya. Nah, ini kita kali sama x plus 3. Nah, ini nanti kita beresin. Kalau kita kaliin jadi berapa? 2x pangkat 2 minus 4x. Nah, kalau yang ini 2x pangkat 2 plus 6x kurang 3x jadi plus 3x min 9. Nah, ini kurangin kan? Pelan-pelan aja nguranginnya. BTW ini tandanya lebih kecil dari 0 gini ya. Jadi 2x pangkat 2 yang ini kurangin 2x pangkat 2 mah habis. Terus min 4x dikurangi 3x jadi minus 7x. Minus 7x minus minus 9 jadi plus 9 kan. Dibagi 2x dikali x plus 3. Nah, ini kurang dari 0. Nah, lihat pembuat 0 dari gini aja. 9 tuh lawannya kan min 9 ya. Cuman supaya dia jadi 0 bagian yang atas, nanti x-nya tuh kita dapat, berarti lawannya nih harus 9 nih. Kan 9 tambah 9, 0. Nah, ini per 7 berarti kan. Yang ini 0. Nah, yang ini minus 3 gitu ya. Nah, sekarang kita bikin garis bilangan. Berarti ada minus 3 di sini. Ada 0. Ada juga 9 per 7 ya. Kita pakai angka yang ada di interval ini aja buat nguji ya. Di interval ini misalnya 1. Ya, dan tandanya ini lubang semua nih. Maksudnya lubang semua gimana? Ya, itu kan nggak ada sama dengannya ya, si tanda pertidaksamannya. Kosong aja gitu ya. Nah, gini. Oke. Sekarang berarti kalau kita masukin x-nya 1 gitu ya. X-nya 1. Kalau kita masukin x-nya 1 ke sini. Huruf x kita ganti 1. Jadi min 7 tambah 9 itu tuh kan hasilnya plus 2. Plus ya. Dibagi 2 kali 4 itu plus juga. Berarti interval yang ada angka satunya ini plus. Yang ini minus, ini plus, ini minus, ini plus, selang-seling gitu sih tandanya. Cuman ya ini kalau kita lihat, ini sih soalnya tuh ada tanda sama dengannya. Ya, jadi ya kalau misalnya mau tahu jawaban aslinya mah, kalau kita ngikutin soal harusnya nggak boleh ada tanda sama dengannya. Nah, dia minta kan yang kurang dari 0, berarti kita ambil interval yang tandanya minus nih. Sorry, ya. Interval yang tandanya negatif tuh yang ini kan. Nah, itu intervalnya. Jadi berapa tuh? Minus 3 sampai 0. Atau x lebih dari 9 per 7. Nah, saya curiga masih soalnya teh ada tanda sama dengannya di sini. Gitu. Kalau misalnya kita mau dapat jawaban yang aslinya mah yang ini. Gitu. Cuman kalau misalnya ngikutin pilihan jawaban, kalau ada tanda sama dengannya ya pasti ya kita harus pilih yang ini nih, yang C ya. Karena ini kan min 3 sampai 0 tuh ada di bagian penyebut ya. Ini ada di bagian penyebut. Jadi kemungkinan besar masih soalnya ini kayak gini, ada tanda sama dengannya. Kalau ada tanda sama dengannya baru itu benar tuh yang C. Jadi saya ganti aja tuh si soalnya. Jadi di sini yang ada tanda sama dengannya kita isi titiknya hitam gitu. Ya bukan hitam apa ya maksudnya. Penuh ya si lubangnya tuh, artinya dia tertutup di situ. Jadi kalau kita mau ngikutin si soalnya mah jawaban aslinya yang itu. Yang ini ya. Ya udahlah nggak apa-apa ya. Cuman beda ini aja. Tanda sama dengan dan nggak ada sama dengannya ya. Jadi kita pilih, ini soalnya udah saya revisi, kita pilih jawabannya yang C ya. Soal yang ke-8.
diketahui jumlah suku kedua dan keempat suatu barisan geometri itu adalah 164. Nah, ingat suku barisan geometri ya. Itu kan UN sama dengan AR pangkat N-1. Jadi kalau suku 1 itu sama dengan A, suku kedua AR, suku ketiga AR pangkat 2. Nah, kalau U2 kita tambah U4 itu sama dengan 164 ya. Berarti AR ditambah AR pangkat 3 ini sama dengan 164. Sedangkan jumlah suku pertama dan suku ketiga itu 205. Berarti tadi suku pertama sama suku ketiga tuh U1, saya tulis gini ya. U1 ditambah U3 itu jumlahnya 205 ya. Berarti suku satunya itu A, ini AR pangkat 2, gini dong. Ya nggak? Sama dengan 205 ya. Nah, ini bisa kita keluarin nih si AR-nya. Jadi AR dikali 1 tambah R pangkat 2, ini sama dengan 164. Nah, bagian yang bawah juga sama. Nanti kita ketemu bentuk 1 plus R pangkat 2-nya tuh, yang bisa kita coret. Nah, ini kayak gini ya. Ini sama dengan 205. Nah, tinggal kita bagi nih, atas bagi bawah. Jadi ini saya copy. Ya, saya kerjain sini ya. Ini. Sorry. Saya bagi sama ini. Nah, gini. Kita bagi. Bagi ya. Nah, ini sama dengannya 1 biji aja gitu. Nah, ini kan bisa dicoret. Nah, ini sama ini kita coret. A sama A-nya dicoret. Berarti si rasionya 164 dibagi 205 ya. Rasionya 164 bagi 4. 41 bagi 41 coba ya. Bagi 41 berapa nih? Yang atas mah 4. Ini bagi 41. Ini 5. Nah, si rasionya 4/5. Sekarang kita cari nilai A-nya tuh. Ya. Pakai yang ini aja ya, persamaan yang kedua. Lebih gampang kan? Karena langsung tuh kita dapat A-nya. Berarti di sini kan A dikali 1 ditambah R pangkat 2. Itu tuh jadi 16/25 aja. Ini sama dengan 205. Berarti A dikali 25 tambah 16. Itu tuh 41. Dibagi 25, nah ini sama dengan 205. Nah, ini berarti bisa kita coret nih. Ini 5, si A-nya tinggal kali silang tuh. Nah, jadi 5 dikali 5 dikali 25, ini mah 125 kan nilai A-nya. Berarti itu suku pertamanya kita udah dapat. Barisan geometrinya jadi gimana tuh? A itu tuh suku pertama ya. Yang ditanya apa nih? Jumlah suku kedua dan suku ketiga. Barisan tersebut suku kedua ya. Berarti suku keduanya kita tulis ini. Suku kedua itu berarti A kali R kan. Berarti A-nya 125 dikali 4/5 ini ya. Jadi berapa tuh? Ini mah 100 nih. Suku ketiga 125 dikali 16/25. Berarti 5 dikali 16 ini 80. Nah, ini jumlah ini. Suku kedua tambah suku ketiga ya. Jadi U2 ntar. Suku kedua tambah suku ketiga itu 100 tambah 80. Kalau kita hitung hasilnya ya 180 ya.
Jadi jawaban yang tepatnya di sini yang C ya. Sekarang kita lihat soal nomor 9. Nah, dalam suatu grup ya yang terdiri dari 5 orang, jumlah umur setiap 4 orang di antaranya adalah 124, 128, 130, 136, dan 142. Orang termudanya berapa? Oh, jadi maksudnya gini ya. Misalnya orang-orangnya tuh A, B, C, D, E. Itu orang-orangnya tuh ada 5 gitu ya. Total umurnya kita nggak tahu. Jumlah umur setiap 4 orang tuh misalnya gini ya. A tambah B tambah C tambah D. Ini sama dengan 124. Terus si D-nya kita hilangin ya. Misal A tambah B tambah C tambah E. Itu 128. Terus si C-nya kita hilangin. A tambah B tambah D tambah E. Misalnya 130. Terus si B-nya kita hilangin. Jadi A tambah C tambah D tambah E 136. Terus si A-nya kita hilangin. Jadi B tambah C tambah D tambah E 142. Oh, gini mah gampang ya. Kita tambahin aja semua nih. Nah, si huruf A-nya berapa nih? 1, 2, 3, 4 biji kan? Si B-nya juga 4 biji. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Si C-nya ini 4 biji kan? Tuh, 2, 3, 4. Terus D-nya 1, 2, 3, 4. 4 biji. Si E-nya ini 5 biji. 1, 2, 3, 4. Nah, ini sama aja kayak 4 dikali jumlah umur semuanya nih. 4 kali A tambah B tambah C tambah D tambah E. Nah, ini jumlahnya berapa? Ntar, ini kita tambahin semua ya. 2, 8, 0, 0, 1, 0, 6, 6, 60 ya. Berarti sini A plus B plus C plus D plus E berapa tuh? A tambah B tambah C tambah D tambah E. Bagi aja itu, bagi 4 masing-masing ruas. Berarti 150 tambah 15 165 ya. Nah, karena yang ditanya di sini jumlah umur termuda ya. Ya kita cari aja di sini dengan kombinasi umur yang paling tua di sini ya. Yang paling besar gitu maksudnya ya. Yang jumlahnya paling besar. Yang jumlahnya paling besar di antara 128, 124, 130, 136 sama 142. Yang paling gede aja berapa nih? 142 kan? Yang ini ya. Ya berarti umur termuda. Nah, kita tulis aja termuda di sini. 165 kita kurangin sama 142. Nah, ini kalau kita hitung ya 23 ya. Ada nggak jawabannya? Nah, ini yang C ya. Soal yang ke-10. Nah, di sini grafik fungsi f(x) sama dengan mx kuadrat plus n plus 3x ditambah m plus 2n plus 4 memotong sumbu y di titik 0,5 ya. Dan memotong sumbu x di titik B dan C. Absis titik tengah B dan C adalah 2. Titik puncaknya berapa? Gini aja. Kan kita punya fx. Itu tahu ya, A tuh koefisien x kuadrat. A-nya tuh berarti M kan. Ini mx pangkat 2 tambah nx n plus 3x. Gini. Tambah C-nya tuh M tambah 2n tambah 4. Berarti kita udah tahu ini A, ini B, ini C gitu ya. Nah, katanya dia memotong sumbu Y di titik A 0,5. Artinya saat X-nya 0, Y-nya 5. Nanti huruf X-nya kita ganti sama 0 semua. Jadi ini kan 5 sama dengan 0 tambah 0, 0 ya. Berarti di sini yang tersisa tuh jadi gini.
M ditambah 2N tambah 4. Ya kalau kayak gitu ya berarti M tambah 2N ini sama dengan 1. Ya. Terus absis titik tengah B dan C adalah 2. Ini kita dikasih tahu absis tuh ya berarti sumbu simetrinya. Sumbu simetri bisa kita cari pakai persamaan ini. X puncak ya, atau X simetri. Ini sama dengan min B per 2A. Jadi minus dalam kurung N plus 3 dibagi M. Nah itu tuh nilainya sama dengan 2. Ya, jadi kalau kita kali silang 2 kali M itu 2M kan. 2M sama dengan minus N minus 3 gitu ya. Jadi 2M tambah N ini sama dengan 3. Nah kita udah punya 2 persamaan nih. Persamaan 1. Ya, ini persamaan yang kedua. Nah kita eliminasi ya. Ya kita eliminasi aja di sini. Jadi M tambah 2N sama dengan 1. Yang bawah kita kali 2 aja ya. Jadi langsung nih 4M tambah 2N sama dengan 3 kali 2 tuh 6. Kurangin nih. M kurang 4M jadi minus 3M. Ya, minus 3M sama dengan 1 kurang 6. 1 kurang 6 berapa tuh? Wait ya, ini bisa ada salah saya. Itu minus 3 nih, harusnya nih minus kan. Pantesan angkanya jelek nih. Ya. Jadi 4M tambah 2N sama dengan 7 ya. Ntar ini udah benar belum sih ya? M tambah 2N sama dengan 1. Terus ini, oh ininya 2-nya lupa nih. 2A. Berarti 2 dikali 2 ini harusnya 4 nih. Saya salah ngitung. Maaf ya. Jadi 4M. Nah nulisnya gini nih, 4M tambah N sama dengan minus 3. Berarti ini kalau kita kali 2 tuh harusnya ini 8 dong. 8M. Berarti 1 kurangi 8 ini minus 7M. Sama dengan 1 tambah 6 ini 7. Oke, berarti M-nya min 1. Soalnya bulat semua di pilihannya tuh. Ya, terus udah gitu min 1 tambah 2N sama dengan 1. Nah, jadi 2N di sini sama dengan 1 tambah 1, 2. Nah, si N-nya sama dengan 1 nih. Nah, sekarang yang ditanya titik puncaknya. Ya. Titik puncaknya berarti si fx ini kita ganti M dan N-nya dulu. Ya, semua M sama N-nya. Buat M-nya kita ganti sama min 1. Buat N-nya kita ganti sama 1 ya. Nah, jadi kita punya fungsi kuadrat utuhnya gimana nih? Fx sama dengan min 1 kali X pangkat 2, min X pangkat 2 ya. Tambah N plus 3, 1 tambah 3, 4X. Terus M tambah 2N. 1 kurang 2, min 1. Min 1 tambah 3. 1 tambah 2, 3 Ini kan M tambah 2N tambah 4. Bentar ya. Min 1 tambah 2. 1 tambah 4, 5. Nah gini nih. Terus kan sumbu simetrinya 2. Berarti kita hitung di 2 nih. Si huruf X-nya kita ganti sama 2 gitu. Ngerti nggak? Sininya kita ganti 2 nih. Jadi ini sama dengan minus 4 ditambah 8 tambah 5. Ini 4 tambah 5 itu 9 kan? Ya. Nah berarti koordinat titik puncaknya, titik puncak X simetri, Y simetri. Jadi 2,9 dong. Ya, jadi jawaban yang tepat, di sini ada tuh yang D ya jawabannya. Soal nomor 11.
Nah, jika satu garis G melalui bidang X, Y mempunyai gradien min 1 dan berpotongan dengan sumbu Y positif, maka titik yang tidak berada di garis G itu yang mana? Yang tidak berada di garis G. Nah, berarti gradiennya 1 ya. Persamaan garis lurus aja ya. Ini kan Y sama dengan MX plus C. Ya, MX plus C. Gradiennya itu min 1. Berarti Y di sini sama dengan min X tambah C. Katanya dia berpotongan dengan sumbu Y positif. Ya. Berarti si C-nya lebih dari 0 nih. Nah, jadi kan C-nya lebih dari 0. Artinya di sini X tambah Y itu kan sama dengan C. Ya. Nah, coba. Si C-nya harus lebih dari 0 karena berpotongan dengan sumbu Y positif. Coba ya kita lihat opsi yang A. Yang A itu titiknya 4, minus 2. Artinya si 4 ini huruf X-nya, si minus 2 itu Y-nya. 4 kurang 2 sama dengan C. Berarti ini C-nya lebih dari 0 kan? Oke, ini benar. Yang B. X tambah Y berarti 7 kurang 8. Ini sama dengan min 1 kan? Ini C-nya. Sorry, ini saya ganti tadi C-nya sama 2 yang atas. Nah, ini min 1. Min 1 kan kurang dari 0. Nah, ini nggak bisa nih. Ya udah, yang B yang nggak bisa. Kok yang A? Yang B ya. Yang 7, minus 8. Kalau yang C gimana? Ini bentar, ini buat ngecek aja. Jadi min 4. Gitu ya. Min 4. Terus udah gitu. Bentar ya, ini berarti minus 4. Minus 5 ini juga nggak bisa nih. Min 1 kurang dari 0 ya. Coba yang D. Ini nggak bisa juga nih yang C. Yang D ya. Min 3 tambah 6. Ini 3. 3 mah lebih dari 0. Ini bisa. Ya, ini nggak bisa. Ada dua jawaban berarti. Yang E. 2 sama 3 itu mah pasti bisa ya. 2 tambah 3 kan 5. 5 lebih dari 0 ini bisa. Jadi ini ada dua jawaban. Yang B dan C ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, jika 2x min y sama dengan min 1, 3x min 2y sama dengan minus 3, ax min 2y sama dengan 4b, dan 4x min ay sama dengan 2b. Ini mah SPL biasa kan. 2x min y sama dengan min 1. Terus 3x minus 2y sama dengan minus 3. Terus yang ini ax min 2y sama dengan 4b. Terus 4x minus ay sama dengan 2b. Ya. Oke. Ya udah, ini kita eliminasi aja, cari x sama cari y-nya ya. Satu-satu nih kita eliminasi. Berarti yang ini gimana nih? Kita kali sama 2 aja ya, yang atas kali 2. Buang si huruf y-nya. Ini kita kali 1. Jadi 4x minus 2y sama dengan min 2. Ini 3x minus 2y sama dengan min 3. Nah, ini kita kurangin. Jadi 4x kurang 3x itu tinggal x aja. Min 2 tambah 3, 1. Kayak x-nya 1 ya. Berarti pakai persamaan yang ini nih. 2x min y sama dengan min 1. Berarti 2 kali 1 kurang y sama dengan min 1. Jadi 2 kurang berapa yang hasilnya min 1? Y-nya pasti 3 kan? Oke, kita udah dapat ini. Berarti x-nya 1. Y-nya 3. Nah, substitusi itu ke persamaan sebelah kanan. Huruf A-nya kita ganti sama, huruf X-nya kita ganti sama 1. Huruf Y-nya kita ganti sama 3 ya. Nah, jadi gimana tuh? Nah, sekarang X-nya udah tahu 1, Y-nya udah tahu 3. Huruf X kita ganti sama 1, huruf Y kita ganti sama 3. Ini kan jadi gini nih.
A minus 6 sama dengan 4B. Terus yang bawah jadi 4 dikurangi 3A gitu ya. Sama dengan 2B. Gitu ya. Oke. Ini jadi gimana nih? Yang ditanya A tambah B. Berarti ya dari persamaan 1 nih si A-nya tuh sama dengan 4B tambah 6. Ganti aja nih ke bawah nih huruf A-nya sama ini. Ya. Jadi 4 minus 3 dikali 4B tambah 6 sama dengan 2B. Jadi 4 minus 12B minus 18 sama dengan 2B. 4 min 18 sama min 14. Ini sama dengan 14B. Berarti B-nya sama dengan min 1. Nah, si A-nya bisa kita ganti nih. Si B-nya bisa kita ganti sama min 1 maksudnya ya. Jadi minus 4 tambah 6 sama dengan 2. Nah, A-nya 2, B-nya min 1. Berarti A tambah B di sini sama dengan 2 kurang 1, ya hasilnya 1 dong. Ada jawabannya nggak? Itu yang B ya. Lanjut ke soal nomor 13. Ya, soal nomor 13 ini tentang limit fungsi aljabar. Nah, jika A dan B bilangan bulat, nah limit X menuju 2 dari limit ini hasilnya adalah A. Berarti kan gini nih, limit X menuju 2, huruf X-nya aja kita ganti sama 2 ya. Jadi 4 kurang 2 kurang B bagi 2 kurang 2 ini sama dengan A. Kita kudu bikin ini jadi 0 per 0. Bawahnya mah udah 0. Yang atasnya harus 0 juga nih. Nah, jadi 2 kurang B itu kan harus sama dengan 0. Si B-nya 2 dong. Ya. Ya udah, kalau kita udah tahu B-nya 2, si limit aslinya tuh jadi gimana nih? Limit X menuju 2 dari X pangkat 2 min X min 2 bagi 2 min X. Ya pakai L'Hospital aja ya biar gampang, karena udah 0 per 0 kan. Yang atas turunin nih sekali. Jadi gimana nih? Limit X menuju 2, jadi dari 2X min 1 bagi yang bawah turunin sekali. Ini tuh hasilnya min 1 ya. Nah, sekarang huruf X-nya kita ganti sama 2. 2 kali 2, 4. Ya. 2X min 1 kan. Nah, 4 kurang 1. 3 ya. 3 bagi min 1. Min 3. Berarti si A-nya minus 3. Yang ditanya apa? Oh, B kurang A. Berarti 2 minus 3. Ya, B kurang A-nya 5 ya. Berarti ini jawaban yang tepatnya yang E. Jelas ya? Lanjut lagi ke soal 14. Nah, dua perusahaan masing-masing memiliki 6 karyawan. Dengan rata-rata usia karyawannya adalah 35 tahun dan 38 tahun. Oke, jika satu orang dia masing-masing perusahaan dipertukarkan, maka rata-rata kelompoknya menjadi sama. Nah, selisih usia kedua karyawan yang dipertukarkan berapa? Oke, berarti ya, anggaplah di sini ada perusahaannya ada 2. Ada A, ada perusahaan B ya. Nah, perusahaan A itu rata-ratanya 35 tahun. Terus yang B itu 38 tahun. Ya. Oke, berarti anggap aja ya ini 35 tahun kan berarti totalnya ya. Totalnya kita belum tahu nih berapa. Berarti kan ini 6 orang. Usia rata-ratanya 35 tahun. Berarti 35 kali 6 aja ya totalnya. 35 kali 6. Terus yang ini
Kalau yang B itu totalnya berarti 38 kali 6. Terus dipertukarkan katanya. Ya kalau dipertukarkan berarti ini dikurangin. Bentar ya. Kalau dipertukarkan gini ya. Satu orang di masing-masing perusahaan dipertukarkan. Berarti ini aja, misalnya yang ini dikurangin yang A gitu ya. Dikurangin A. Yang ditukerin misalnya orangnya A gitu ya. Yang ini dikurangin yang B. Nah, kalau ditukerin berarti yang ini kan jadi tambah B. Yang ini jadi tambah A nih. Katanya selisihnya jadi sama. Coba ya, jadi 35 kali 6 min A plus B. Kalau ditukar ya, misalnya ini kan dari perusahaan A tuh dibuang tuh salah satu orangnya. Jadi minus A, tambahin orang baru B. Ini juga sama nih, dibuang yang B-nya, ditambahin yang A. Dan ini tuh kudu sama. Ini 38 kali 6 plus A min B gitu kan. Nah coba jadi ini 38 kali 6 kurang 35 kali 6. Nah berarti yang B-nya pindah ke sebelah kiri jadi gimana tuh? 2B ya. Yang A-nya juga pindah ke kiri. Jadi 2B min 2A dong. Jadi 2 dikali B min A. Nah ini sama dengan 6-nya keluarin. Terus 38 kurang 35 aja. Jadi 3 kan. Nah jadi B min A-nya 18 bagi 2 9 dong selisihnya. Oh ya udah, itu selisih karyawan yang dipertukarkan kan. Selisih usianya. Udah selisih usia nih, B kurang A 9. Ini jawabannya yang 9 ya. Soal nomor 15. Nah diketahui ini barisan aritmatika kayak gini ya. P terus 9. Bentar ya. P terus 9. Terus 3P min Q. Terus 3P plus Q gini ya. Nah, cari bedanya dulu aja nih. Gimana ya buat nyari bedanya? Coba ya, berarti bedanya tuh ini 9 kurang P kan. Suku kedua kurangin suku pertama. Karena barisannya aritmatika. Nah, ini sama dengan 3P plus Q dikurangin 3P min Q. Jadi berapa tuh? 3P plus Q dikurang 3P min Q. Jadi 9 kurang P. Ini sama dengan 3P kurang 3P mah habis. Q minus minus Q itu jadi 2Q kan. Oke ya, jadi di sini kita dapat persamaannya kayak gini. Tapi beda tuh bisa juga kayak gini, dak. 3P min Q kurangin 9 aja. Nah, itu tuh beda gitu. Jadi 3P minus Q kurangin 9 gitu, ya. Ini sama dengan beda. Ini sama dengan beda juga ya. Coba berarti bedanya kita samain. Yang gampang aja. Berarti ya bedanya ini 3P min Q kan sama dengan 9. 3P min Q min 9. Terus 9 minus P. Terus 2Q. Ini semua sama-sama beda nih. Berarti kita nyamain beda yang mana? Beda yang pertama, yang ini. Sama yang ini aja ya. Coba jadi gimana tuh? 3P min Q min 9 sama dengan 2Q. Jadi 3P minus 3Q min 9-nya kita pindahin kanan aja jadi 9 ya. Jadi P kurang Q sama dengan 3. P kurang Q sama dengan 3. Terus pakai yang ini nih. Ini sama yang bawah aja samain ya. 9 kurang P. Ini sama dengan 2Q. Nah, jadi P tambah 2Q sama dengan 9. Nah, nanti kita eliminasi yang ini.
Ya. Sama yang bawah. Tebak-tebak aja ya, coba ya. Ini kayaknya, ini mah bilangan bulat. Kayaknya coba ya, ini P-nya tuh 5. Q-nya 2 cocok nggak? 5 kurang 2 itu teh 3. Oke. 5 tambah 4, 9. Nah, cocok ya. Bener kan? P-nya 5, Q-nya 2. Biasanya bulat sih. Nilai beda gitu ya. Kalau misalnya jawabannya udah bulat, pasti ini bilangan bulat. Jadi P-nya tuh 5. Nanti barisan aritmatikanya kayak gini nih. 5. Ntar ini miringnya. 5 terus 9 gitu. Selisihnya 4 dong. 5, 9. 3 kali P. 3 kali 5, 15. 15 kurang 2, 13. 17. Oh, dan seterusnya ya. Nah, ini si selisihnya ya, atau bedanya tuh 4 semua. Nah, gini ya. Nah, yang ditanya suku ke 2025. Gampang suku 2025 mah tinggal U 2025. Ya, ini sama dengan U1 suku pertama tuh 5 ditambah 2024. Selisihnya kan. Kali bedanya tuh 4. Berarti 4096 tambah 5. 8096 tambah 5. 8096, 8101 dong. Ntar, 8096 tambah 5. Iya benar, 8101 ya. Ini jawaban yang tepat di sini. Yang D ya. Jelas ya?